Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umiabibah Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan hipertensi. Pengertian kehamilan. Kehamilan merupakan suatu keadaan fisiologis di mana keadaan tersebut merupakan suatu fase teristimewa dalam kehidupan seorang wanita. Beberapa ibu hamil tersebut bisa melewatinya dengan ceria hingga melahirkan, tetapi juga tidak jarang yang mengalami masalah kesehatan dalam kehamilannya. Sini ada pengertian hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan adalah suatu kondisi tekanan darah sistol di atas 140 mmHg dan diastol di atas 90 mmHg atau peningkatan tekanan sistolik sebesar 30 mmHg atau lebih, atau peningkatan diastolik sebesar 15 mmHg atau lebih di atas nilai tersebut. Terus ada klasifikasi hipertensi dalam kehamilan juga. Yang pertama ada hipertensi kronik, adalah hipertensi yang timbul sebelum usia kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur kehamilan 20 minggu. Dan hipertensi yang menetap sampai 12 minggu pasca persalinan. Terus ada reklamasi. Terus ada reklamasi, hipertensi kronik disertai proteinuria, hipertensi gestasional dan menghilang setelah 3 bulan. Terus ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang pertama, pimigravida, primiopaternitas, hiperplasentosis, misalnya itu mola hidratidosa, kehamilan multiple, diabetes mellitus, hidropos, fatalis bayi besar. Terus umur, riwayat keluarga, pernah preeklampsia, penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, dan obesitas. Terus ada manifestasi klinis dan hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama ada spasme pembuluh darah ibu serta sirkulasi dan nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan kelahiran dengan berat badan dan kelahiran prematur. Terus yang kedua ada mengalami hipertensi di berbagai level. Terus ada protein dalam urin berkisaran dari 1 hingga 4. Gejala neurologi seperti pandangan kabur, sakit kepala, dan hiper akan terjadi. Terus ada kemungkinan akan berpotensi gagal hati, mengalami hipertensi di berbagai level. Ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada uji urin, kemungkinan menunjukkan proteinuria, pengumpulan urin selama 24 jam, fungsi hati, yaitu meningkatnya enzim hati, meningkatnya alamine aminotransferase atau meningkatnya aspartate. Fungsi ginjal yaitu profil kimia akan menunjukkan kreatin dan elektrolit. Terus ada tes non tekanan dengan profil biofisik, USG seri, dan tes tekanan kontraksi untuk menentukan status janin. Terus evaluasi aliran Doppler darah untuk menentukan status janin dan ibu. Ada penata laksanaan seperti hipertensi ringan, hipertensi berat, hipertensi kronis. Beberapa penata laksanaan hipertensi dalam kehamilan diantaranya: anjurkan melakukan latihan isotonik dengan cukup istirahat dan tidur baring. Hindari kafein, merokok dan alkohol. Diet makanan yang sehat. Menganjurkan agar ibu melakukan pemeriksaan secara teratur. Lakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan yang janin dengan USG. Terus ada pembatasan aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan anti hipertensi dalam kehamilan. Di sini ada komplikasi yang mungkin terjadi akibat hipertensi dalam kehamilan pada ibu dan janin. Yang pada ibu yaitu eklampsia, preeklampsia berat, solusio plasenta, kelainan ginjal, perdarahan subkapsula hepar,
kelainan pembekuan darah. Syndrome HELLP yaitu hemolysis, elevated liver enzymes, dan low placental funding. Dan selanjutnya ada pada janin, yaitu terhambatnya pertumbuhan janin dalam uterus, kelahiran prematur, asfiksia neonatorum, kematian dalam uterus, peningkatan angka kematian, dan kesakitan perinatal. Selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan pada kasus hipertensi dalam kehamilan. Bisa dilihat ada anemsa yang terdiri dari ini. Terus ada pemeriksaan fisik. Terus lanjut ke kemungkinan diagnosis keperawatan. Yang pertama ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hipoventilasi. Yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurang suplai oksigen ke jaringan. Yang ketiga, nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang keempat, resiko cedera dengan faktor resiko internal. Yang kelima, intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang keenam, ansietas berhubungan dengan ancaman pada status terkini. Yang ketujuh ada defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Di sini ada rencana perawatannya, bisa dilihat. Terus yang terakhir ada diagnosa keperawatan. Terus ada tindakan keperawatan terhadap keluarga, mencakup dapat berupa yang kayak misalnya kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan. Terus menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat. Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit, membantu keluarga menemukan cara bagaimana membuat lingkungan dengan dan selanjutnya memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Dan terakhir ada evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan adalah suatu proses menilai diagnosis perawatan keluarga yang teratasi. Terus melakukan pengkajian lebih lanjut. Ya, sekian terima kasih yang saya presentasikan tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.